Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan presentasi singkat dengan judul Penerapan Teknologi Blockchain sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-commerce yang akan dibawakan oleh saya, Mardia Hanifa, dan rekan saya. Saya Muhammad Alfian Rizky Putra. Langsung saja kita masuk ke apa itu blockchain. Blockchain merupakan teknologi desentralisasi yang menyimpan data transaksi dalam bentuk blok yang saling terhubung dan tidak bisa diubah. Blockchain dapat mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya operasi, dan menjamin keamanan data transaksi. Biasanya blockchain itu ditemukan di sistem cryptocurrency atau yang biasa kita dengar dengan Bitcoin. Kemudian, metode penelitian ada 4. Yang pertama, strength, yaitu jaringan yang terdesentralisasi. Kemudian, ekosistem blockchain yang tangguh. Yang ketiga, perdistribusian database, kendali dipegang semua pihak, dan jelas informasinya atas data. Yang kedua ada weakness, yaitu kekurangannya, yaitu ketidaksepakatan yang menyebabkan perpecahan, kerahasiaan informasi membuat orang menjadi tertutup, aturan dalam mengakses blockchain, tidak adanya letak keandalan pencatatan. Yang ketiga ada opportunities. Blockchain dapat dirancang untuk mengenkripsi data pribadi dengan kunci enkripsi yang dapat dilupakan atau untuk menyimpan data pribadi di luar rantai dalam basis data yang mengizinkan penghapusan dengan hanya tautan ke data tersebut yang disimpan dalam jaringan. Yang keempat ada threats, yaitu masalah hukum yang perlu dijaga sebelum aplikasi lintas batas teknologi. Kemudian kita berangkat ke kelebihan blockchain. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya hanya akan mengambil 3. Yang pertama, transparansi antar semua pihak. Jadi semua transaksi itu tercatat dalam buku besar digital yang dapat diakses publik sehingga memudahkan untuk diaudit dan meminimalisir manipulasi data. Kemudian yang kedua, ada keamanan yang tinggi karena data disimpan secara distribusi sehingga sulit untuk diubah atau diretas. Yang ketiga, terdesentralisasi. Apa itu desentralisasi? Yaitu pengalihan kontrol dan pengambilan keputusan dari entitas terpusat ke jaringan terdistribusi. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu tantangan atau kelemahan. Walaupun blockchain menawarkan keamanan tinggi dalam transaksi digital, penerapan masih menghadapi beberapa kendala. Yang pertama yaitu teknis. Teknis yaitu komunitas blockchain sering tidak sepakat dalam pengelola jaringan sehingga bisa menimbulkan perpecahan yang membuat sistem terbelah. Yang kedua, integrasi. Semua pihak harus komitmen dalam berbagai data. Jika ada pihak yang enggan membuka akses informasi, maka interoperabilitas terganggu. Selanjutnya yaitu aturan dan regulasi. Blockchain membawa data yang transparan dan bisa diakses oleh banyak pihak sehingga dibutuhkan aturan hukum untuk melindungi hak dan penggunaan. Yang selanjutnya yaitu keandalan catatan. Meskipun sistem blockchain aman, jika data yang dimasukkan dari awal salah atau dimanipulasi, maka informasi yang tersimpan tetap menyesatkan. Lalu yang selanjutnya yaitu legalitas global. Penerapan lintas batas negara terkendala oleh isu hukum, misalnya pajak regulasi finansial. Next. Yang selanjutnya yaitu studi kasus penerapan. Yang pertama yaitu proses registrasi. Pengguna harus mendaftar terlebih dahulu agar bisa masuk ke sistem. Setelah itu transaksi bisa dilakukan dengan lebih terjamin. User wajib melakukan registrasi 1 kali untuk bisa masuk ke dalam sistem. Yang selanjutnya yaitu transaksi dan order. Setiap transaksi tidak ada dalam blockchain dengan kode unik dan tanggal transaksi. Hal ini membuat catatan order menjadi jelas, transparan, dan sulit diubah. Misalnya yaitu keamanan data. Informasi transaksi tidak hanya disimpan oleh server pusat, tetapi juga disebar ke semua node dalam jaringan blockchain. Dengan begitu, data tidak bisa dihapus dan dimanipulasi sepihak. Dan selanjutnya yaitu transformasi informasi. Pengguna bisa melihat detail transaksi mulai dari nominal, tanggal, hingga status order. Hal ini mencegah adanya kecurangan oleh pihak ketiga. Next. Next. Next, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Implementasi teknologi blockchain dalam industri e-commerce terbukti meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi transaksi. Seperti contoh strategi kasus di Pandawan. Semua transaksi dicatat dalam blok.
transaksi dengan kode unik yang tidak diganti sehingga mencegah pemalsuan dan gangguan. Sistem disintegrasi tidak hanya membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual, tetapi juga memastikan dokumentasi yang lebih efisiensi dan jelas. Meskipun masih menghadapi dua tantangan di atas, yaitu regulasi dan integrasi data, blockchain korporasi besar untuk dapat menjadi dasar utama dalam menyebabkan sistem transaksi digital yang terpercaya dan aman. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.